Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan asal mula kalimat azan dan iqamat disyariatkan. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan asal dimulainya panggilan untuk sholat yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Panggilan untuk sholat di sini adalah panggilan bukan azan dan berlaku sebelum azan disyariatkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun lafaz yang diucapkan Bilal radhiyallahu anhu untuk panggilan sholat ketika itu adalah as-sholatu jami'ah. Selanjutnya mengenai awal mulanya disyariatkan kalimat azan, ada dua hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Hadis yang pertama adalah hadis nomor 498, yaitu adalah hadis sahih. Haddatsana Husyaim an Abi Bisrin Qala Ziyad akhbarana Abu Bisrin an Abi Umair bin Anas an umumatin minal ansor. Qala ihtamma Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati kaifa yajma'un nasa alaha faqilalah in sibaroyah inda khuduris shalah fa idarauha adana ba'duhum ba'da falam yujibhu dhalik. Qal fadukira lahul kun'u yani asyabur wa qala Ziyad syaburul yahud walam yubjidhu dhalik wa qala huwa min amril yahud. Qala fadukira lahun nakus wa qala huwa min amrin nasara. Fansarafa Abdullah ibnu Zaid ibni Abi Rabbih Al-Ansari wa huwa muhtamun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uriyal adanu fi manami. Qal faqadan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqal ya Rasulullah inni la baina na'im wa yaqdan idatani atin fa arani ladan. Qal wa kana Umar bin Al-Khattab qad ra'ahu qabla dhalik fakatamahu 20 yauman. Qala thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lah ma mana'aka an tukhbirani faqala sabaqani Abdullah bin Zaid fastahyaitu. Faqala Rasulullah sallam ya Bilal kum fandur ma ya'muruka bi Abdullah bin Zaid fa'alhu. Qala fa'adana Bilal. Maksudnya
Ziyad mengatakan Abu Bishrin telah menceritakan kepada kami dari Abu Umair bin Anas dari kalangan kaum Ansor. Abu Umair mengatakan Nabi SAW bersusah hati mengenai perkara sholat wajib, bagaimana memanggil orang-orang untuk berhimpun atau berkumpul untuk mendirikan sholat wajib. Lalu para sahabat mencadangkan atau mengusulkan kepada baginda Nabi SAW untuk mengangkat satu bendera ketika hadir waktu sholat wajib. Lalu apabila orang-orang melihat bendera tersebut, sebagian orang akan memberitahu kepada sebagian orang yang lain. Lalu baginda tidak menyukai perkara tersebut. Lalu para sahabat mengusulkan al-kun'u atau al-kornu atau al-bukoh atau asyabur, yaitu tanduk yang ditiup. Ziyad mengatakan syabur Yahudi. Lalu baginda tidak menyukai perkara tersebut. Baginda bersabda, al-kun'u merupakan urusan Yahudi, merupakan syiarnya Yahudi. Lalu para sahabat mengusulkan lonceng. Baginda bersabda, lonceng adalah urusan Nasoro, karena lonceng adalah termasuk syiarnya Nasoro, seperti yang telah kita sebutkan dalam hadis dalam video yang sebelumnya. Lalu Abdullah bin Zaid pergi dan beliau bersusah hati karena kesusahan hati yang dialami oleh Rasulullah SAW. Begitulah para sahabat, apabila melihat Rasulullah susah hati, mereka pun susah hati. Begitu cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Lalu beliau Abdullah bin Zaid diperlihatkan dalam tidurnya, dalam mimpinya kalimat-kalimat adzan. Lalu beliau berpagi-pagi mendatangi baginda Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dialaminya dalam mimpinya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada di antara tidur dan terjaga atau bangun. Jadi Abdullah bin Ziyad berkata dia dalam keadaan antara tidur dan bangun. Ketika datang kepadaku seseorang dan memperlihatkan kepadaku kalimat-kalimat adzan. Ziyad mengatakan, dan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sungguh telah melihat kalimat-kalimat adzan sebelum Abdullah bin Zaid. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyembunyikannya atau tidak memberitahukannya selama 20 hari. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberitahukan Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, apa yang telah menghalang kamu untuk memberitahukan perkara tersebut kepadaku, kata baginda Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Abdullah bin Zaid telah mendahului aku dan aku malu. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, kum, berdiri, dan lihatlah apa-apa yang telah diberitahukan Abdullah bin Zaid kepada kamu, dan lakukanlah atau ucapkanlah apa-apa yang telah diajarkan Abdullah bin Zaid. Ziyad mengatakan, lalu Bilal melakukan kalimat-kalimat adzan. Ini adalah hadis yang pertama, Sunan Abu Daud 498. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kalimat-kalimat adzan tersebut. Selanjutnya kalimat-kalimat adzan tersebut disebutkan dalam hadis Abu Daud nomor 499, yaitu dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari, mimpinya Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Haddatsana Muhammad bin Mansur At-Tusi, haddatsana Yaqub, haddatsana Abian Muhammad bin Ishaq, haddatsani Muhammad ibnu Ibrahim. Ibnu Al-Harith At-Taimi an Muhammad bin Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari, haddatsani Abi Abdullah ibnu Zaid Al-Ansari qol lama amara Rasulullah sallam bin nakus yumalu liyutraba bihi linnasi li jam'is shalah taufa bi wa ana naim rajul yahmilu nakusan biyadih fakultu ya abadallah atabi'un nakus qal wa ma tasna'u bih fakultu nadu bihi ila shalah qal afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik fakultu
Fakultulah bala. Faqala takul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala thumma istakhara anni ghayra ba'id, thumma qala thumma taqulu idza qamtas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu faqala innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Fakum ma Bilal falqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Fakumtu ma Bilal faja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Qala fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitih fa kharaja yajru ridaahu yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma uriya. Fa qala Rasulullah sallam falillahil hamd. Maksudnya di sini panjang ya. Abdullah bin Zaid mengatakan apabila Rasulullah SAW telah memerintahkan dengan loceng yang akan dipukul untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat wajib, seseorang yang membawa lonceng di tangannya muncul kepadaku semasa aku sedang tidur. Jadi Abdullah bin Zaid dia kata dia mimpi, dia tidur tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa lonceng di tangannya. Dan aku mengatakan kepada orang tersebut yang membawa lonceng, kata Abdullah bin Zaid, wahai hamba Allah, apakah anda menjual lonceng? Orang tersebut mengatakan, apa yang kamu akan lakukan dengan lonceng? Abdullah bin Zaid menjawab, kami akan menggunakannya untuk memanggil orang-orang untuk sholat wajib. Orang tersebut mengatakan, apakah aku mesti mencadangkan atau mengusulkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada perkara membunyikan lonceng? Jadi orang tersebut mengatakan ada yang lebih baik daripada membunyikan lonceng untuk memanggil orang-orang sholat. Lalu Abdullah bin Zaid mengatakan kepadanya, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, apabila kamu ingin memanggil orang-orang untuk sholat, ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi orang yang membawa lonceng tadi mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid kalimat-kalimat adzan dari Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut mundur ke belakang beberapa langkah, tidak jauh dari Abdullah bin Zaid.
Kemudian orang tersebut mengatakan lagi kepada Abdullah bin Zaid, apabila kamu hendak mendirikan solat, jadi ketika sudah hendak mendirikan solat setelah azan, kamu lakukanlah iqamah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis shalah, Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jadi orang tersebut yang membawa lonceng mengajarkan kalimat iqamat kepada Abdullah bin Zaid apabila solat sudah hendak didirikan. Ketika pagi hari, Abdullah bin Zaid mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakan kepada baginda perkara yang aku lihat dalam mimpiku. Baginda bersabda, sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang betul, insya Allah. Berdirilah kamu bersama Bilal, berdirilah kamu bersama Bilal, dan sampaikanlah apa yang kamu lihat dalam mimpimu kepada Bilal, dan hendaklah Bilal menggunakannya untuk memanggil orang-orang untuk sholat, karena Bilal mempunyai suara yang lebih kuat daripada kamu, kata baginda kepada Abdullah bin Zaid. Lalu Abdullah bin Zaid berkata, aku berdiri bersama-sama dengan Bilal dan mula mengajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat azan, dan beliau menggunakannya dalam melakukan azan untuk memanggil orang-orang sholat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengarnya ketika beliau ada di rumahnya, dan beliau terus keluar dan datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau menarik jubah baginda sambil mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar,